Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Elfajar Sodik akan sedikit menjelaskan tentang materi Al-Quran Hadis kelas 12 semester 1, yaitu tentang membudayakan hidup sederhana dan menyantuni duafa. Yang ke-1, Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ke isi kandungan ayat ini secara tekstual menuntut kita untuk berlaku bijak dalam membelanjakan harta, tidak terlalu royal yang menimbulkan sifat hedonis, dan tidak terlalu pelit yang juga memberikan kesan egois. Lebih dari itu, beberapa ulama tafsir menambahkan bahwa yang dimaksud dengan israf di dalam berinfak adalah membelanjakan harta untuk melakukan kemaksiatan dan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sedangkan maksud dari kikir di dalam berinfak adalah tidak mengeluarkan hartanya untuk menyantuni para duafa dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan yang bersifat wajib maupun yang tahu. Yang ketiga, sering kita mendengar sebuah ungkapan bijak sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan, dalam rangka memberikan tuntunan berinfak dan bersedekah dengan wajar dan sederhana. Al-Quran menggunakan terminologi gawaman yang secara bahasa merupakan pengembangan dari kata koma yang mengandung arti berdiri tegak dan lurus. Maka kesederhanaan dan kewajaran dalam segala hal menjadi sebuah keharusan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan hidup seseorang. Yang kedua, Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ba'nas sabili wa la tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syayatinu lirabbihi kafura, yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut isi kandungan ayat Al-Isra. Yang pertama, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa larangan tabzir ini mempunyai dua pengertian. Pertama, larangan untuk mengeluarkan zakat dan sedekah melebihi batas dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Yang kedua, larangan tersebut bukan pada sedekahnya, tapi ayat ini melarang untuk membelanjakan harta pada hal yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, memberikan penekanan terhadap larangan
tabzir ini Allah menganggap orang yang melakukan israf dan tabzir memiliki ikatan persaudaraan dengan setan. Persamaan karakternya adalah tidak melampaui batas. Setan sangat berlebihan di dalam bermaksiat kepada Allah, sedangkan manusia dengan karakter ini sangat berlebihan di dalam membelanjakan hartanya, dan kedua perilaku ini termasuk dalam kategori kufur kepada Allah. Yang ketiga, Quran surat Al-Isra ayat 29-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataqudha maluman mahsura. Rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira, yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkan, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Isi kandungan ayat di atas itu orang yang tidak mau berbagi dan menolong orang lain digambarkan di dalam ayat ini seperti orang yang tangannya diikat di lehernya sehingga tidak bisa bergerak dan berbuat apa-apa. Terus bersedekah dan berinfak sangat dianjurkan, tapi yang paling baik adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang salah seorang sahabat yang mempunyai satu anak perempuan berniat menafkahkan seluruh hartanya setelah wafatnya nanti. Kemudian beliau bersabda, sepertiganya dari hartamu itu sudah banyak. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, secara tekstual ayat ini menyatakan kekuasaan Allah untuk memberi dan tidak kepada siapa yang dikehendaki, tetapi secara tekstual sebenarnya mengajarkan kita tata cara pengelolaan kekayaan dan manajemen anggaran. Yang keempat, Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dawil kurba wal yatama wal masakin wa ba'nas sabil wasailina wa fi riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza adu wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun, yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, dan
orang-orang miskin, Ibnu Sabil, dan orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba saya, mendirikan sholat, dan memenuhi zakat, dan orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Isi kandungan ayat tersebut, Imam Al-Razi mengatakan bahwa ayat ini merupakan salah satu ayat yang sangat penting karena berbicara tentang standar kebijakan universal, mengatur hubungan manusia dengan Allah, baik berkaitan dengan akidah maupun ibadah. Di samping itu juga mengatur kehidupan sosial manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Islam tidak hanya memperhatikan masalah akidah dan ibadah, tapi masalah sosial juga sangat diperhatikan. Bahkan kebaikan seorang menjalani kehidupan sosial menjadi tolak ukur kualitas keimanannya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.